memiliki pembelajaran yang menarik. Melalui mata pelajaran informatika, siswa kelas 12 kini mengerjakan proyek berbasis Arduino. Proyek ini digagas langsung oleh guru informatika Pak Ferdi untuk melatih siswa agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga bisa mengasah keterampilan teknologi lewat karya nyata. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai proyek ini, kita sudah terhubung dengan reporter Sedes News yang berada langsung di SMA Sedes YC Semarang. Silahkan Anda yang sedang berada di lokasi. Pemirsa, perkembangan teknologi kini semakin dekat dengan dunia pendidikan. Di SMA Sedes Sapiense, para siswa kelas 12 mendapatkan pengalaman unik melalui sebuah proyek berbasis Arduino. Proyek ini diinisiasi oleh guru informatika, Pak Ferdi, sebagai langkah nyata agar siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengasah keterampilan teknologi melalui praktik langsung. Di sini sudah bersama saya Pak Ferdi selaku pengajar informatika yang mengadakan proyek Arduino kelas 12. Selamat siang Pak Ferdi. Selamat siang. Untuk hari ini saya mau bertanya beberapa hal. Apa alasan Bapak memilih sebagai proyek untuk siswa kelas 12? Pada dasarnya karena udah ada ketentuan dari dinas bahwa untuk single board controllernya dipilih pakai Arduino, ya saya ngikutin. Dan kalau kenapa harus Arduino, ya alasan pertama itu adalah hal tersebut. Yang kedua memang dari semua pembelajaran menggunakan single board controller, yang paling murah adalah Arduino. Untuk yang kedua, bisa Bapak jelaskan secara singkat seperti apa bentuk proyek Arduino yang dikerjakan siswa? Dalam konteks untuk pendidikan informatika kelas 12 itu sebenarnya ada kurang lebih 4 proyek. Yang pertama itu tentang digital right, itu berarti kita fokusnya untuk pembuatan simulator traffic light. Terus yang kedua, itu sebenarnya ada 2 proyek yang dibagi 2 sesi. Yang satu itu untuk sensor dan aktuator. Untuk proyek yang kedua itu tentang sensor api dan sensor asap, jadi pendeteksi sensor api dan sensor asap. Yang ketiga itu untuk pendeteksi pH tanah untuk penanaman tanaman. Jadi misalnya nanti nanam jagung gitu, mulai dari benih, nah kita harus mengetahui tanah tersebut kekurangan nitrogen atau enggak, apakah harus dikasih pupuk atau enggak. Nah itu dibagi 2, makanya sensor dan aktuator. Dan yang terakhir nanti proyeknya adalah robot. Jadi benar-benar kita nanti buat robot, tapi yang untuk kali ini untuk jenjang SMA, robotnya sendiri hanya pendeteksi arah. Jadi nanti ada track yang udah dibuat, dan nanti si robot itu harus mengikuti track. Dan satu lagi untuk pendeteksi halangan, jadi nanti dikasih halangan dia harus bisa menghindar. Untuk yang ketiga, untuk proyek ini keterampilan apa saja yang Bapak harapkan berkembang melalui proyek ini? Yang pertama, dia harus siswa itu diharapkan bisa berpikir logik mengenai keadaan. Itu kan seperti elektro ya, jadi dia harus tahu dulu kelistrikan, terus arus listrik seperti apa. Kemudian yang terakhir, ya karena basicnya ini adalah masuk dalam kategori informatika, ya dia harus bisa melogikakan gimana cara kerja untuk alat-alat tersebut supaya bisa ditempatkan di masing-masing proyek. Terima kasih Pak Ferdi. Dari SMA Sedes Sapiense, Semarang, analis Sedes TV. Di sini saya bersama Kailen dari kelas 12F. Kailen, izin saya ceritakan lebih dalam nggak sih buat proyek Arduino ini? Oke, kalau proyek Arduino ini kompak ya kebetulan ya. Aku sama teman-temanku diminta buat bikin Arduino di mana dia bisa mendeteksi asap sama api. Nah, nanti kalau ada asap atau api, nanti kipasnya ini bakal otomatis muter. Buat apa? Buat kalau api ya berarti madamin, kalau asap dia berarti buat nyingkirin gitu asapnya biar lebih enak lah udaranya gitu. Nah, di sini juga bakal ada indikator. Ini aku pakai LTDI 2C. Ini tuh nanti kalau ini nggak nyambung ya. Kalau nyambung ini bakal nyala nih, dia bakal ngasih indikator untuk level api sama level gasnya. Dan ini kalau untuk lampu ini merah, kuning, hijaunya ini buat indikator. Kalau merah itu ada api, kalau kuning itu dia ada asap, kalau hijau itu dia kondisi aman. Kalau ada asap sama api ya berarti merah sama kuningnya nyala gitu. Untuk selanjutnya, apa manfaat proyek Arduino ini untuk bagi kehidupan sehari-hari gitu? Oke, mungkin ya kalau bagi kehidupan sehari-hari kan pasti ini buat safety, keselamatan gitu ya. Karena kan kalau tanda kata kita di rumah nggak ada orang kan, di rumah kita kebakaran. Nah, ini dia bisa otomatis nyalain fan yang bisa buat madamin api itu. Jadi lebih aman lah gitu. Kan dia kalau udah detek sedikit, dia langsung nyala gitu. Baik. Untuk adik-adik kelas nih, kan baru pertama kali membuat nih proyek kayak gini, ada sarannya nggak? Kalau saran mungkin karena di sini kalau kalian lihat nih kabelku tuh nggak begitu rapi. Saranku mungkin kalian bisa placementnya lebih diatur, sama kabelnya ini kan kalian lihat warna-warni banget, ini bisa ditaruh di bawah biar lebih tertata rapi aja sih. Sama mungkin buat sensornya atau apa yang bisa ditambahin, jadi nggak cuma sensor asap sama sensor api, bisa lebih dikembangin lagi. Terima kasih Kak Ilen untuk wawancaranya. Baik, terima kasih Ana. Pemirsa, dari laporan tersebut tampak jelas bahwa proyek Arduino bukan sekadar tugas sekolah. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21, berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, dan terbuka akan teknologi. Inovasi semacam ini menunjukkan bahwa pendidikan di SMA Sedes YC Semarang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada penerapannya dalam kehidupan nyata.
Demikian laporan khusus kami mengenai inovasi pembelajaran berbasis Arduino di SMA Sede Sapiensia Semarang. Terus ikuti perkembangan berita pendidikan dan inspirasi siswa hanya di Sedes News.